terpaksa saya untuk menjelaskan kepada generasi manusia yang dahulu. Bila kita berbicara tentang kenabian, maka kenabian sudah tertutup di zaman kita. Ini saya berbicara andaikan manusia di zaman sebelum Rasul berupaya mencari ridha Allah, pasti bila telah tiba pada ridhanya Allah, dia akan diangkat menjadi nabinya Allah. Apabila telah menjadi nabinya Allah, pasti akan mendapatkan mukjizat. Dan mukjizat ada dua, yang satu bersifat Alkitab dan yang kedua bersifat Al-Hadith. Apakah penjelasan dari keduanya? Maka sesungguhnya yang disebut dengan mukjizat yang berasal dari Alkitab itu adalah Al-Burhanul Aqli, yakni satu bukti yang bersifat logika, yang itu mengandung ilmu, ma'rifat dan hikmah. Bahasa lainnya itu yang disebut dengan Alkitab. Bila telah memperoleh Alkitab, berarti telah memperoleh sebuah mukjizat yang paling agung, yang paling tinggi, yang itu adalah melampaui mukjizat-mukjizat yang lain. Sehingga ini bahasanya adalah Alkitab. Al-Burhanul Aqli ini, mukjizat yang seperti ini hanya dimainkan oleh nabi-nabi tatkala berhadapan dengan para cendekiawan. Bila yang datang kepada Rasulullah orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang pintar, maka pasti Rasulullah akan mengedepankan mukjizatnya yang bersifat Alkitab tadi, yakni mengedepankan ilmu, yakni mengedepankan ma'rifat, yakni mengedepankan hikmah, sehingga tidak perlu mengeluarkan mukjizat beliau yang bersifat Al-Hadith. Lantas apakah mukjizat yang disebut dengan Al-Hadith tadi? Yakni itu merupakan jenis mukjizat yang langsung tampak sehingga terlihat oleh mata kepala, yakni bagaimana Rasulullah membelah bulan, bagaimana Rasulullah memanggil pohon, bagaimana Rasulullah menggenggam pasir dan pasir membaca syahadah, bagaimana Rasulullah berdialog dengan binatang-binatang. Semua ini disebut dengan mukjizat kenabian yang bersifat hawariqul adat, sesuatu yang tidak bisa dicenungkan oleh akal lagi, sehingga orang-orang awam tidak perlu lagi menggunakan akalnya melihat ini. Cukup lihat bagaimana kehebatan Muhammad menundukkan alam semesta. Bila hawarikul adat yang diperankan oleh baginda Rasulullah, pasti orang yang datang kepada Rasulullah itu adalah dari kalangan awam. Bila Rasulullah meminta untuk pohon kurma datang kepada beliau, pasti ini diawali oleh permintaan seseorang yang awam kepada Rasul. Bila engkau memang utusan Allah, wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku, panggil pohon kurma itu. Rasulullah pun tidak menolak, Rasulullah memanggil pohon kurma. Sehingga dua jenis mukjizat ini harus kita pahami, bahwa baginda Rasul dan nabi-nabi yang terdahulu setelah mencapai ridha Allah pasti diberinya mukjizat. Dan ada dua sifat mukjizat, mukjizat Alkitab dan mukjizat Al-Hadith. Mukjizat Alkitab hanya diberikan oleh Allah, memerintahkan kepada Rasulnya agar diperankan kepada cendekiawan dan orang-orang yang pintar atau kepada kalangan al-khawas, dan kemudian hawarikul adat diperankan oleh Rasulullah kepada orang-orang awam. Karena masa kenabian telah berlalu, maka pintu kenabian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk pada pembahasan kita selaku manusia di zaman sekarang. Bagaimana kalau kita mencari ridha Allah dan kita memperoleh ridha Allah? Kalau orang-orang yang terdahulu telah mendapatkan ridha Allah pasti diangkat menjadi nabi dan rasul, maka orang-orang yang sekarang, khususnya setelah masa kenabian hingga pada zaman kita sekarang ini, maka barang siapa yang mencari ridha Allah dan kemudian mendapatkannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan barang siapa yang betul-betul berjuang untuk mendapatkan keridhaan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka bila kita yang mencari ridha Allah di zaman sekarang dan sampai kepada ridhonya Allah, pasti kita akan diangkat menjadi waliullah. Ini yang dikatakan kabar gembira,
bahwa pintu kewalian dibuka oleh Allah sampai akhir masa nanti. Bagi mereka-mereka yang ingin menjadi waliullah, kuncinya hanya satu: raihlah ridha Allah, yang hakikatnya itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila telah meraih ridhonya Allah, kita akan diangkat menjadi walinya Allah. Dan bila sudah menjadi walinya Allah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi dan Rasul, maka pasti wali-wali itu mendapatkan irhasat, akan mendapatkan bukti-bukti juga sebagaimana mukjizat yang Allah berikan. Irhasat yang diperoleh oleh para wali-walinya Allah pun bersifat dua, yakni satu bersifat Alkitab dan yang satu bersifat Al-Hadid. Wali-walinya Allah memiliki dua kehebatan sebagaimana mukjizat yang memiliki dua kehebatan, yang satu bersifat ilmu, ma'rifah dan hikmah, dan yang satu bersifat hawarikul ada. Demikian pula dengan irhasat yang Allah berikan kepada para wali-wali. Apabila para wali ditantang ilmunya, mereka akan lebih alim dari kita. Apabila mereka ditantang ma'rifatnya, beliau lebih alim dari kita. Apabila ditantang untuk menyelami hikmah, mereka lebih alim dari kita. Tetapi bila kita menuntut irhasah yang dimilikinya dalam bentuk hawarikul ada, minta mereka untuk terbang, mereka terbang. Minta untuk berjalan di atas air, mereka berjalan. Minta untuk mengganti batu menjadi emas, itu pun bisa. Bila berkata mati kepada yang hidup, itu mati. Semua itu bentuk irhasat dalam kategori hawarikul adat. Pasti bila beliau memerankan yang seperti itu, beliau berhadapan dengan orang-orang awam. Namun bila beliau menggunakan ma'rifat, ilmu dan hikmahnya, wali itu memerankan irhasahnya itu kepada orang-orang yang cerdik pandai. Di sini dua persamaan antara kenabian dan kewalian. Bila sudah sampai kepada ridhonya Allah, bila ia nabi akan diberi mukjizat, dan mukjizat dibagi dua. Bila ia manusia biasa zaman sekarang telah sampai pada ridha Allah, maka akan diberinya irhasah, dan irhasah pun dibagi menjadi dua, yang bersifat kitab dan yang bersifat al-hadid. Karenanya, kalau saya secara pribadi mengomentari tentang kekeramatan atau irhasah yang dimiliki oleh wali-walinya Allah, karena mereka telah sampai kepada ridhonya Allah, Allah akan ridha kepada mereka dan mereka akan ridha kepada Allah. Apapun yang mereka pinta, andaikan ada bentuk-bentuk persamaan dengan permintaan-permintaan para nabi, itu tidak mustahil, pasti terjadi. Kalau nabi-nabi yang terdahulu menghidupkan orang-orang yang mati, maka ketahui ada juga walinya Allah yang bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau dahulu mereka berbuat sesuatu yang disebut dengan mukjizat dan memiliki sebuah nilai yang tinggi, maka di zaman sekarang walinya Allah pun memiliki irhasah yang nilainya tinggi, sehingga nyaris tidak bisa dibedakan mana mukjizat dan mana irhasah. Kenapa? Karena mereka telah sampai pada ridha Allah, hanya beda istilah saja. Kalau nabi dikatakan mukjizat, kalau para wali dikatakan irhasah, maka bagaimanakah hakikatnya? Hakikatnya sama, yakni ridhonya Allah. Siapapun wali yang kemudian dikatakan memiliki irhasah, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mematikan orang yang hidup, bisa mengganti batu menjadi emas, siapapun orang itu, saya percaya. Apapun yang dikatakan saya percaya. Namun yang saya tidak percaya, kalau di zaman sekarang seseorang yang hebat mengaku dia sebagai nabinya Allah, kalau ia mengatakan saya nabinya Allah dan saya memiliki mukjizat di tahun sekarang, di abad sekarang, itu sesuatu yang ditolak oleh akal yang sehat. Tetapi kalau anda dikatakan seorang waliullah, fulan waliullah, memiliki irhasah yang mirip dengan nabi-nabi Bani Israel, yang mirip dengan nabi-nabinya orang Arab, yang mirip dengan baginda Rasul, misalkan ada, saya percaya. Kenapa? Karena titik tumpunya sama, yakni ridhonya Allah. Hanya saja sehebat apapun engkau wahai walinya Allah, engkau pasti tidak akan pernah mengaku sebagai nabinya Allah. Apa yang akan kita ragukan dari kehebatan para walinya Allah? Karena mereka sudah sampai kepada ridhonya Allah. Oleh karena itu, bila telah sampai kepada ridhonya Allah, kita akan mendapatkan irhasah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang
dan disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Siltud Durar. Bisa kita lihat di sana, waqad taqaddamat lahu qabla an-nubuwah irhasa wa hiya alamati nubuwwatihi war risalah min aqwalil alamat. Dan sesungguhnya irhasa itu telah tiba kepada baginda Rasul sebelum baginda Rasul diangkat menjadi nabi, dan itu merupakan bukti yang terkuat bahwa Rasulullah memiliki nubuah dan risalah. Disinilah kita akan memadukan konsep kenabian dan konsep kewalian. Kedua-duanya akan sama sampai pada ridha Allah. Yang berbeda hanya istilahnya. Mereka nabi, mereka mendapatkan mukjizat, yang sekarang wali dan mereka mendapatkan irhasat. Andai irhasat dan mukjizatnya mirip, sama, maka itu bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena sama sampai pada ridhonya Allah. Dan ini yang dimaksudkan di dalam sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat, ulama'u ummati khairun min anbiya bani Israel, dalam sebuah versi. Kemudian pada versi yang kedua, bahwa ulama ummati ka anbiya bani Israel. Orang yang alim, yang mengetahui hakikat dan ma'rifat, yang kemudian Allah berikan kepadanya irhasat, maka kemudian irhasatnya itu bisa melampaui mukjizatnya nabi-nabi Bani Israel, atau akan sama. Sehingga dua keterangan hadis ini tidak bisa kita tolak begitu saja, mengingat bahwa kenabian dan wilayah atau kewalian disamakan dalam titik yang sama, yakni ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa mereka bisa mencapai kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Itu dikarenakan mereka mengambil satu kunci. Kunci itu pernah diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain, bahkan kemudian dijadikan sebuah perjanjian antara Allah dengan nabi-nabinya. Kunci untuk meraih ridha Allah, yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan ambil kalimat tauhid yang pertama, yakni tentang uluhiyah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ternyata inilah kunci untuk menuju pada ridha Allah, yang ridha itu adalah hakikatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam setelah diciptakan pertama kali menyaksikan kalimat la ilaha illallah, Adam berjanji, dan kemudian Allah memberikan kepadanya kalimat itu, wahai Adam, ini kalimat harus engkau perjuangkan. Maka kemudian diperjuangkan oleh Adam, bagaimana kemudian kalimat tauhid ini menjadi satu kalimat yang dikenal oleh anak cucunya. Setelah itu kalimat tauhid la ilaha illallah diperjuangkan oleh nabi-nabi yang lain, baik Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anbiya wal mursalin ternyata telah memegang kunci itu, pantas kalau mereka sampai kepada ridha Allah, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah yang akan kita bahas malam ini, bahwa barang siapa yang mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia akan mendapatkan sebuah keridhaan Allah, dan apabila terbuka ridha Allah atasnya, irhasah akan kita terima di zaman sekarang. Kalau Nabi Adam memperjuangkan kalimat tauhid, Nabi Ibrahim memperjuangkan, semua anbiya wal mursalin memperjuangkan, berarti mereka adalah al-mujahidun. Mereka itu adalah orang yang berjuang menegakkan kalimat tauhid. Lantas kalau Adam sampai kepada Isa memperjuangkan kalimat itu, siapakah yang terhebat dalam perjuangannya? Jawabnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin juga pantas dikatakan sebagai Sayyidul Mujahidin. Baginda Rasulullah adalah tokoh para pejuang yang melampaui nilai perjuangan anbiya wal mursalin yang lain di dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah. Itu yang diambil sebagai kunci oleh para nabi sehingga mereka menjadi nabi. Lantas bagaimana dengan para wali? Kita ingin menjadi wali Allah karena
pintu kewalian dibuka oleh Allah sampai hari kiamat nanti, maka kita ingin masuk ke dalam ridha Allah. Bagaimana mungkin akan masuk ke dalam ridha Allah kalau kita tidak memahami la ilaha illallah? Karenanya kita harus memahami la ilaha illallah, memperjuangkannya, karena sesungguhnya para aulia mereka itu adalah pejuang-pejuang yang menegakkan kalimah la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjadi seorang wali bukan sesuatu yang mudah. Kewalian bukan sebuah warisan. Kewalian tidak ada sebuah cara yang mudah sebagaimana kita mempelajari beberapa bidang-bidang ilmu secara umum yang bisa ditularkan langsung kepada murid-muridnya oleh guru mereka. Kewalian itu adalah kesungguhan hati menegakkan kalimat tauhid sehingga mendapatkan ridhanya Allah. Kalau di zaman sekarang, anda pasti walinya Allah dan anda pasti mendapatkan irhasa. Namun sayang, kalimat la ilaha illallah sudah tidak diperjuangkan lagi oleh kita, padahal anbiya wal mursalin memperjuangkan itu. Kemudian al-awliya, para wali-walinya Allah memperjuangkan itu. Dan siapa dari umat Islam yang tidak percaya kepada walinya Allah pasti kafir. Barang siapa yang tidak percaya dengan wali-walinya Allah pasti munafik. Karena Allah di dalam Al-Quran menyebutkan dengan jelas tentang istilah wali, bahwa sesungguhnya wali itu ada dari sejak zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus akan ada sampai akhir masa nanti. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-walinya Allah tidak ada pada diri mereka ketakutan dan kecemasan, dan mereka tidak pula dihinggapi rasa bersedih. Kalimat aulia yang seperti ini merupakan sebuah induk daripada istilah-istilah kewalian yang ada di zaman sekarang. Kalau orang itu, kalau si fulan dikatakan wali, kami percaya. Kalau mereka memiliki irhasat yang tinggi bahkan mirip dengan mukjizat, kami percaya. Bahkan melampaui mukjizatnya Bani Israel, kami pun percaya. Kenapa? Karena semua ada dalilnya. Tetapi kalau anda, fulan atau orang itu mengaku nabi di zaman sekarang, wajib kita bantah, karena sesungguhnya pintu kenabian telah ditutup oleh pintu sir itu sendiri, yakni kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Dan tidaklah Muhammad itu merupakan abah, seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup pintu kenabian. Dan adapun Allah terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Ini bukti bahwa dibukanya pintu kewalian dan telah ditutupnya pintu kenabian.